Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah tengah minggu di YouTube channel Truth ID ini. Sebelum kita memulai mendengarkan bersama pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena Roh Kudus yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang terucap, setiap firman yang kami dengarkan hanya berasal dari isi hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini firman Tuhan saya berikan topik atau judul berupa sebuah kalimat tanya, yaitu kawankah engkau atau lawan. Kalimat tanya ini terambil dari Alkitab di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan bagi kita semua. Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menyimpan dalam hati serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Presiden Amerika ke-16 yang bernama Abraham Lincoln hidup pada tahun 1809 sampai dengan tahun 1865. Pada babak akhir kehidupannya, pecahlah Perang Saudara Amerika atau American Civil War antara tahun 1861 sampai dengan 1865. Perang Saudara ini adalah konflik atau perperangan antara dua kubu, pihak utara atau yang dikenal sebagai Serikat atau The Union dengan negara bagian selatan atau yang disebut sebagai Konfederasi. Di tengah panasnya perang tersebut, American Civil War tersebut, salah seorang penasehat dari Presiden Lincoln mengatakan bahwa dia bersyukur karena Tuhan ada di pihak Serikat atau di pihak Union, di pihak dari presiden ini yaitu Abraham Lincoln. Kemudian Lincoln menjawab, merespon dari pernyataan penasihatnya ini dengan berkata demikian. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, "Sir, my concern is not whether God is on our side. Sir, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right." Nah, jika saya terjemahkan, kira-kira kalimatnya berbunyi demikian. Tuhan, perhatian saya atau kepedulian saya, kekhawatiran saya bukanlah apakah Tuhan ada di pihak saya atau ada di pihak kita. Tetapi yang menjadi perhatian terbesar saya adalah untuk berada di pihaknya Tuhan, di pihaknya Allah. Karena Tuhan atau Allah selalu benar. God is always right.
Sungguh sebuah tantangan besar bagi kita sekalian, bukan hanya bagi rakyat Amerika pada waktu itu, tetapi juga masih relevan dalam kehidupan kita zaman sekarang. Bahwa seringkali kita menganggap bahwa Tuhan ada untuk mendukung rencana kita. Tuhan mensupport perspektif kita. Tuhan akan mengabulkan keinginan dan permohonan kita kepadanya. Namun jawaban Lincoln ini mengingatkan kepada kita bahwa bahkan rencana terbaik kita sekalipun, yang kita pandang sudah terbaik bahkan sempurna menurut kita, mungkin bahkan tidak mendekati apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6, Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6, pemazmur Daud berkata demikian, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, kata pemazmur Daud. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, sehubungan dengan ayat ini, saya memandang penting untuk kita memperhatikan sebuah catatan berikut ini. Bahwa Tuhan ada di pihak kita hanya karena kita berada di pihaknya. Karena kita telah bertekuk lutut kepadanya dan bergabung dengan pasukannya. Kembali kita memperhatikan jawaban dari Panglima Bala Tentara Tuhan atas pertanyaan Yosua yang diajukan kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawaban dari apa yang disebut sebagai teofani atau penampakan Allah dalam wujud manusia ini, ya, Panglima Tentara Tuhan, ya, Sar Seva Adonai atau Sar Seva Yahweh, dia berkata demikian, bukan kawan ataupun lawan, tetapi aku adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah, dengan kalimat lain, kita bisa menarik satu pelajaran berharga dari bagian ayat ini. Bahwa tidaklah terlalu penting apakah Tuhan berpihak pada kita atau tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, menjadi permasalahan yang harus kita ajukan bagi diri kita masing-masing adalah, apakah kita berpihak kepada Tuhan? Kita tidak perlu harus selalu merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan, belalah saya. Tuhan, tolonglah perkara saya, permasalahan saya ini. Tuhan beradalah di pihak saya. Tidak harus atau bahkan tidak perlu untuk kita merengek-rengek senantiasa kepada Tuhan. Memohon Dia membela kita. Namun yang seharusnya kita setiap saat, sesering mungkin kita mengingatkan kepada diri kita sendiri. Menuntut diri kita sendiri. Agar kita berpihak kepada Tuhan. Kita membela pekerjaannya, membela kepentingannya. Jika kita atau orang-orang Kristen masih orang Kristen yang bersifat kanak-kanak atau orang percaya baru, orang yang baru menjadi Kristen atau menjadi orang percaya yang baru. Masih wajar kalau membutuhkan pertolongan Tuhan. Masih wajar untuk meminta mujizat-mujizatnya secara jasmani, secara lahiriah dinyatakan. Supaya meningkatkan iman percayanya kepada Tuhan. Namun Tuhan tentu menghendaki agar kita tidak selalu menjadi kanak-kanak dalam rohani, dalam hal spiritual kita. Namun kita bertumbuh ke arah kedewasaan dalam rohani kita, semakin serupa dengan Kristus. Sempurna sebagaimana Bapa di sorga adalah sempurna. Kita tidak lagi membutuhkan kuasa Tuhan secara adikodrati untuk meningkatkan iman kita. Tetapi bertolak dari kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan. Kita mengarahkan diri kita, melibatkan diri kita di dalam pekerjaan dan kepentingannya Tuhan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan, kawankah engkau atau lawan? Kawankah engkau atau lawan? Ada hal yang sangat
penting untuk kita pelajari di kesempatan yang berbahagia kali ini. Bahwa dimanapun kita berpijak, di belahan bumi manapun kita berada, tidak ada wilayah yang tidak bertuan. Tidak ada neutral ground, tidak ada area di mana wilayah tersebut tidak bertuan sehingga kita tidak perlu mengabdi kepadanya. Kita harus menentukan pilihan kita. Kita harus menentukan, memutuskan sikap kita. Kepada siapa kita berpihak. Dan hanya ada dua kemungkinan dalam hal ini. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita berpihak kepada Tuhan? Jika tidak, maka kita berpihak kepada musuhnya Tuhan, kepada lawannya Tuhan. Ya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Marilah kita menyimak bersama-sama ayat ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon. Ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan money, ya, uang atau kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan secara jasmani, secara lahiriah. Tidak dapat secara bersamaan pada waktu yang sekaligus seseorang atau kita bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan kepada Mammon. Pilihannya adalah kita akan mengabdi kepada salah satunya dan membenci yang lain. Atau kita akan setia kepada salah seorang tuan tersebut dan tidak mengindahkan atau mengabaikan tuan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, pada kesempatan apapun dalam hidup kita, tidak ada wilayah netral, tidak ada area yang tidak bertuan. Kita harus sekali lagi memutuskan kepada pihak siapa kita menjatuhkan pilihan kita. Apakah kita menjadi abdi Allah, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan tanpa syarat, atau kita akan melayani dunia ini, melayani iblis, melayani kesenangan-kesenangan diri kita sendiri, dan menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas diri kita. Rasul Paulus berkata ya, di dalam Roma pasal 6 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang seterusnya, bahwa setiap manusia ini, setiap kita pastilah hidup untuk sesuatu. Ada sesuatu yang akan selalu menjadi majikan spiritual kita, akan menjadi tuan dari roh kita. Dan pilihannya hanya ada dua tadi, ya, antara Allah, ya, kita mengabdi kepada Allah dengan sepenuhnya, atau kita mengabdi kepada dunia ini, mengabdi kepada iblis, kepada setan. Dan tentu saja melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus mengabdi ya, dengan sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Ya. Dan kita harus memilih setiap hari kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita menghamba. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, dan saya akan lanjutkan pembacaan di ayat yang ke-21 dan sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 16 dan ayat yang ke-21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Saya lompat kepada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Jadi jawabannya diulang kembali di ayat yang ke-21. Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ayat yang ke-22, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ayat yang ke-23, ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Nah, dari pembacaan firman Tuhan di Yosua pasal 24 ini dari ayat 15 sampai 24, kita mengetahui bahwa hal melayani Tuhan atau berpihak kepada Tuhan haruslah menjadi keputusan yang selalu kita update setiap hari. Bukan keputusan sekali dalam seumur hidup kita, once in a lifetime. Bukan seperti itu. Tetapi ini menjadi hal yang senantiasa kita perbaharui. Komitmen kita selalu kita perbaharui dari hari lepas hari. Kita harus mengupdate janji kita untuk mengasihi Tuhan dengan bulat. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita dan segenap akal budi kita. Dan untuk mengiring Tuhan, mengabdi sepenuh hati kepada Tuhan. Kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita mengupdate janji kita kepada Tuhan? Dan jika sudah cukup lama kita belum memperbaharui komitmen kita, inilah saat yang terbaik untuk kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dan memperbaharui komitmen kita. Tuhan, hanya kepada Engkau saja, Allah kami, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel, kepada Engkau sajalah kami akan beribadah. Dan hanya kepada firman-Mu lah kami mengarahkan telinga kami, perhatian kami untuk mendengarkannya. Dan ini harus menjadi hal yang kita biasakan dalam hidup kita. Pada mulanya kita akan merasa berat untuk melakukan hal ini karena kita terbiasa di masa yang lalu berbuat segala sesuatu sesuai dengan selera kita sendiri, berbuat segala sesuatu seperti yang kita pandang baik, yang kita pandang menarik dan menyenangkan. Untuk berubah haluan, ya, mengubah tujuan kita dari biasanya kita hidup sebagaimana orang dunia ini hidup. Kemudian kita berbalik arah, mengabdi kepada Tuhan. Menjadi prajurit, menjadi laskarnya Kristus. Awal-awal membutuhkan perjuangan yang berat. Tapi dengan komitmen yang bulat, dengan keteguhan hati, saya memilih Tuhan. Dan kita lakukan terus updating setiap harinya. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mengiring Engkau, berapapun harganya saya akan bayar. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus mengajak anak rohaninya Timotius. Dan firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita sekalian, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Dan di ayat yang keempat dikatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, Bapak Ibu, untuk memperbarui komitmen kita. Tuhan, aku mau mengiring Engkau. Aku mau menjadi prajurit Kristus.
Aku mau menjadi abdi Allah, menghamba. Segenap hati, sepenuh hati menghambanya kepada Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus menjadikan Kristus, Tuhan kita, sebagai komandan. Dan hanya kepada pribadi yang maha agung ini saja kita berjuang agar hidup kita selalu berkenan kepadanya. Dan untuk hal itu kita tidak boleh memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan kita sehari-hari. Hal ini tidak berarti bahwa kita boleh bermalas-malasan, bersikap tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, usaha bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu bukan seperti itu, justru sebaliknya. Kita harus bertanggung jawab pada apapun pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, urusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita harus melakukannya dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Tetapi semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik engkau makan, baik engkau minum, ataupun melakukan segala sesuatu yang lain. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Namun yang saya maksudkan adalah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh khawatir akan hal apapun juga. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir. Hal yang secara manusia wajar untuk membuat seseorang menjadi cemas, membuat kita menjadi khawatir. Apa yang akan kita makan esok hari. Bagaimana nasib kita dan anak-anak dan keluarga kita di masa yang akan datang. Kalau krisis atau wabah pandemi COVID ini tidak kunjung berakhir. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada komandan, ada panglima bala tentara Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita secara sempurna. Dan kita tidak boleh memandang ada hal-hal lain, ada masalah-masalah lain yang bisa menyusahkan kehidupan kita. Namun kita menjadikan hal ini sebagai satu-satunya masalah dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan dan memuaskan hati Bapa di sorga. Inilah karakteristik seorang prajurit yang baik. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang berpihak kepada Tuhan. Yaitu orang-orang yang menjadikan pekerjaan Tuhan, menjadikan urusan Tuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Itu sebagai satu-satunya bisnis kita. Sebagai satu-satunya hal yang bisa menyusahkan hati kita jika pekerjaan kita ini belum diselesaikan dengan baik. Hal-hal yang lain tidak boleh kita jadikan sebagai berhala. Masalah-masalah yang lain tidak boleh menjadi masalah yang memusingkan kehidupan kita. Yang boleh dan yang harus kita pusingkan adalah, sudahkah hidup kita ini berkenan kepada komandan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia di mana kita berpijak, dunia di mana kita hidup di dalamnya, yang tidak ada satupun wilayah yang netral atau wilayah yang tidak bertuan. Kita harus senantiasa mengupdate keputusan kita, mengupdate pilihan kita. Tuhan, hanya kepada Engkau saja aku menjatuhkan pilihan. Hanya kepada Engkau saja aku mau mengabdi. Nah, permasalahan yang bisa muncul dalam hal ini adalah Bapak Ibu bahwa kita seringkali sulit untuk memisahkan atau membedakan ini hanya sekedar perasaan ataukah ini benar-benar kenyataan. Hal berpihak kepada Tuhan ini, apakah saya benar-benar secara nyata, secara faktual sudah mengabdi kepada Tuhan, sudah berpihak kepada Tuhan, atau jangan-jangan hanya perasaan saja. Hanya karena kita sudah terlahir sebagai seorang Kristen yang dilabeli oleh gereja sebagai
milik kepunyaan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Gereja kemudian melegalkan bahwa karena engkau milik Allah, karena engkau sudah berpihak kepada Allah, maka surga menjadi bagianmu. Lalu kemudian kita menjadi terbuai. Kita dininabobokan dengan legalitas semacam itu. Sehingga kita tidak benar-benar mempermasalahkan hal ini, memperkarakan secara serius. Sudah benarkah? Sungguh-sungguhkah kita secara sejati kita mengabdi kepada Tuhan? Kita berpihak kepada Tuhan. Ada satu bagian kembali kita dalam nats utama kita, yaitu di Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi. Dan saya akan lanjutkan pembacaan sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ada satu hal yang saya ajak untuk kita sekalian memperhatikan ayat-ayat ini sekali lagi. Dari ayat 13 kali ini saya akan membacakan sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, saudaraku yang terkasih, ada dua bagian dari terutama ayat 14 dan 15 yang kita dapat melihat padanannya atau kemiripannya dengan kisah lain sama-sama di dalam Perjanjian Lama. Hal yang pertama adalah berkaitan dengan teofani atau penampakan Tuhan, ya, penampakan Allah dalam wujud manusia ini. Nah, ini bukanlah satu-satunya pengalaman yang dialami oleh Yosua, tetapi juga dialami oleh tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. Misalnya kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-31. Walaupun dengan nama yang lain, ya, bukan sama-sama dengan istilah panglima bala tentara Tuhan, ya, di bagian ini nama yang disandang oleh teofani di sini adalah malaikat Tuhan atau Malach Adonai. Saya bacakan ayat yang ke-23 dan saya lanjutkan dengan Bilangan pasal 22 ayat yang ke-31. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Dalam ayat ke-23 ini, Bileam masih belum sanggup untuk melihat penampakan dari Tuhan ini. Barulah di ayat yang ke-31 ini, ya, Tuhan kemudian menyingkapkan mata Bileam, ya, dan kemudian Bileam mampu melihat malaikat Tuhan itu. Saya bacakan lengkapnya di ayat yang ke-31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Jadi kita bisa melihat, ya, paralel dari Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15 tadi, dengan Bilangan pasal ke-22 ayat yang ke-31, bahwa sosok ilahi ini dalam wujud malaikat Tuhan atau panglima bala tentara Tuhan yang memegang pedang yang terhunus. Pedang terhunus artinya berarti pedang ini sudah dikeluarkan dari sarungnya, dari tempatnya, dari wadahnya. Siap untuk ditebaskan kepada sasarannya. Dan hal ini membuat, ya, pribadi yang berkonfrontasi di hadapan malaikat Tuhan ini memiliki sikap sujud dan menyembah kepada Tuhan, kepada malaikat Tuhan ini. Di sini dikatakan, ya, di ayat 31, lalu berlututlah Bileam ini dan sujud dan menyembah kepada malaikat tersebut.
Tadi di Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14 juga sama. Dikatakan Yosua kemudian menyembah, sujud menyembah kepada panglima bala tentara Tuhan. Dan kita bisa melihat satu lagi padanan atau paralel dari kisah ini dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-16. 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-16. Kali ini peristiwanya dialami oleh Daud. Ya, saya akan membacakan 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dari 3 bagian dalam Alkitab, ya, baik itu yang dialami oleh Yosua, yang dialami oleh Bileam, maupun dialami oleh Daud, ya, di mana mereka melihat Allah secara langsung melalui teofani, ya, melalui penampakan baik itu malaikat Tuhan atau Malach Adonai maupun panglima bala tentara Tuhan yang dihadapi atau dilihat oleh Yosua. Kita bisa melihat bahwa secara nyata mereka memiliki rasa takut dan gentar kepada sosok yang berhadapan dengan mereka. Dan perasaan takut dan gentar kepada Allah ini yang menurut saya sudah mulai pudar bagi kebanyakan orang Kristen. Dan Alkitab sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kasih kebanyakan orang pada akhir zaman ini akan semakin dingin. Dan hal itu ditandai pada hambarnya, pada hilangnya rasa kehangatan cinta seseorang kepada Tuhannya. Nah, hal itu mungkin disebabkan karena kita tidak mampu melihat Tuhan secara face to face. Dan memang kita tidak harus melihat Allah secara face to face. Dalam perjanjian lama Allah berkenan untuk teofani atau menyatakan, menampakkan dirinya dalam wujud dalam bentuk manusia. Juga dialami oleh Abraham dan juga tokoh-tokoh yang lain. Hanya memang yang penampakan Allah ini dengan pedang yang terhunus saya temukan di 3 peristiwa tadi yang dialami oleh Bileam, Yosua dan juga oleh Daud. Tidak perlu Allah mengacungkan pedang yang terhunus kepada kita untuk kita baru takut dan gemetar. Seharusnya setiap kita dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, kita memiliki sikap yang hormat dan takut kepada Tuhan. Sekali lagi tidak harus Tuhan menghajar kita dengan masalah, menegur kita dengan teguran-teguran yang keras. Tapi kiranya kita dengan sadar diri, dengan ketulusan bahwa dialah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. Satu-satunya pribadi yang kita layak untuk kita agungkan tinggi. Maka kita menyembah Dia bukan secara fantasi, menjatuhkan pilihan kita bukan menurut perasaan kita saja. Bukan perasaan sudah saya mengabdi kepada Tuhan. Perasaan saya sudah berpihak kepada Tuhan. Tetapi membuktikannya dalam keseharian kehidupan kita. Dalam perwujudan tindakan-tindakan yang konkret. Ya. Di setiap gerak, perasaan, ya, langkah kaki kita, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berhadapan. Ya, kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Membuktikan bahwa kita benar-benar secara nyata sudah berpihak kepada Tuhan. Nah, bagian kedua dari Yosua pasal 5 ayat 13-15 tadi, terutama di ayat yang ke-15. Yosua pasal 5 ayat yang ke-15, ya, di mana panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua untuk menanggalkan kasut. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, hal ini kita dapat menemukan paralelnya kejadian yang mirip atau yang serupa dengan hal ini pada Keluaran pasal yang ketiga, ya, hal yang dialami oleh
Musa, ya, pendahulu dari Yosua ini. Ketika Tuhan mulai mengutus Musa sebagai abdi Allah, sebagai nabinya, ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika itu Allah memanggil Musa, dan peristiwa yang mirip, ya, yang dialami juga oleh Yosua pun sebelumnya dialami oleh Musa. Ayat yang kelima dari Keluaran pasal 3 dikatakan demikian. Lalu ia atau Allah berfirman kepada Musa, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama untuk kita membuktikan bahwa hal keberpihakan kita kepada Tuhan ini bukanlah hanya perasaan, bukan hanya fantasi kita belaka, tetapi benar-benar secara nyata kita berpihak kepada Tuhan. Ditandai dengan sikap takut dan gentar kepada Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah kalimat, ya, ada sebuah kalimat yang dapat dengan mudah dijumpai di sinagoga-sinagoga atau tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya, kalimat itu berbunyi demikian, "Da lifne mi atah omet." Ya, "Da lifne mi atah omet." Yang artinya adalah knowing before whom you stand. Kenali atau ketahuilah, ya, pribadi, ya, kenali pribadi yang di hadapannya engkau berdiri. Kalimat ini dalifne mi'atah omet memang tidak secara letterless, begitu, tidak secara word by word terdapat di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab bahasa Ibrani. Tetapi walaupun bukan kutipan langsung, ide dari kalimat ini, ya, ketahuilah atau kenalilah pribadi yang di hadapannya kita berdiri ini, diyakini berasal atau diinspirasikan, ya, dari pengalaman Musa melihat semak yang menyala-nyala, yaitu Tuhan, ya, penampakan Tuhan di padang gurun Midian yang tadi sudah kita dengar bersama-sama dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kelima. Di dalam suasana sinagoga atau suasana ibadah, ya, di tempat ibadahnya orang Yahudi ini, Da lifne mi ata omet mengingatkan kepada semua umat Allah, ya, termasuk juga kepada kita, untuk memiliki sikap hormat dan fokus saat menghadiri kebaktian, saat kita beribadah kepada Tuhan. Baik itu dalam ibadah raya, ibadah tengah minggu semacam ini, ya, maupun dalam jam-jam doa kita memiliki perhatian yang terfokus dan sikap menghormati Tuhan secara pantas. Kita harus dipenuhi dengan rasa kagum yang penuh hormat atas kehadiran Tuhan, terutama ketika kita mendekati firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak hanya terbatas pada saat kita melakukan ibadah-ibadah seperti yang sedang kita lakukan saat ini, ataupun di ibadah-ibadah raya lainnya. Tapi kiranya hal ini kita kembangkan dalam aspek kehidupan kita yang lebih luas. Dalam setiap segi, setiap sendi kehidupan kita mengembangkan sikap menghormati Tuhan. Kita menghayati kehadiran dan kekudusan Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memperhatikan perbedaan antara yang kudus atau antara yang sakral dengan kita yang fana atau yang profan ini, agaknya sulit untuk dibedakan atau terkesan dibuat-buat. Karena sejatinya kita selalu berada di hadirat Tuhan. Allah adalah pribadi yang maha hadir dan seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Kita harus selalu sadar bahwa segala sesuatu yang kita katakan, yang kita pikirkan dan lakukan ada di hadapan hadirat Allah yang hidup itu sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16.
Karena Allah ini melampaui semua ciptaan. Allah yang Maha Kudus ini lebih besar dari segala sesuatu. Namun kehadiran Allah yang tak terbatas ini, yang memenuhi langit dan bumi, tidak secara otomatis kehadirannya dapat kita nikmati, dapat kita rasakan. Ini permasalahannya. Kehadiran Allah ini hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, "Keluarlah engkau dari antara mereka." Keluarlah engkau, pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Ini artinya kekudusan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya Allah menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi umatnya. Tidak secara gampangan, tidak secara otomatis. Dibutuhkan kesungguhan hati. Dibutuhkan cinta yang tulus. Aku mau menjaga kekudusan hidup. Sehingga aku bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kehadiran Allah yang maha hadir. Dan Allah hanya bisa menikmati orang-orang, menikmati pribadi-pribadi yang menikmati kehadirannya. Allah hanya bisa menikmati orang-orang, pribadi orang-orang yang menikmati kehadirannya. Bukan hanya menikmati berkat-berkatnya. Bukan hanya menikmati pertolongan-pertolongannya. Betul kita membutuhkan mujizatnya. Betul kita membutuhkan pertolongannya. Nafas kita ini pun semata-mata karena pertolongan dan kebaikan kemurahan Tuhan saja. Mujizat Tuhan atas hidup kita. Tetapi lebih dari semua itu kita membutuhkan pribadinya. Kita membutuhkan kehadiratnya. Untuk kita nikmati setiap saat dalam hidup kita. Kiranya setiap tarikan nafas kita. Dan setiap hembusan nafas kita. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Dalifne mi'ata omet ini. Satu ekspresi yang dapat kita jumpai di Aron HaKodesh istilahnya. Di tabut suci di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi meletakkan Taurat di dalamnya. Tulisan ini tertulis atau termuat di sana. Dan kiranya tulisan yang sama itu pun terukir di hati kita. Dalifne mi'atah omet. Kenalilah pribadi yang di hadapannya kita berdiri. Abraham Joshua Heschel, seorang teolog Yahudi terkemuka di abad ke-20, yang lahir pada tahun 1907 sampai dengan 1972, menjelaskan dalam bukunya Between God and Man, bahwa kemanapun kita pergi, kita harus mengembangkan seni kesadaran akan Tuhan. Kita mempelajari ini dalam penyembahan kita, worship, dalam ibadah kita, baik di ruang ibadah, di rumah ataupun di manapun juga, ketika kita melakukan ibadat kita kepada Tuhan. Tetapi sejatinya tidak terbatas hanya pada hal ibadah atau pertemuan bersama di gereja ataupun di ruangan-ruangan ibadah lainnya. Menyembah dengan benar menurut Heschel berarti memperluas kehadiran Tuhan di dunia. Memperluas hadirat Allah di muka bumi ini. Setiap kali kita mengatakan haleluya, blessed be the God, terpujilah Tuhan, kita sedang memperluas kemuliaannya. Jikalau kita memahami dan menghayati perkataan itu dengan benar. Terpujilah Tuhan. Perluaslah kehadiranmu, perluaslah kemuliaanmu yang mengelilingi kehidupanku. Saat kita mengucapkan Kadish, Yid Gadal, Feyid Kadash, Shme Rabba Be'alma. Yid Gadal, Feyid Kadash, Shme Rabba Be'alma. Diagungkan dan disucikan namanya yang agung di dunia.
Kita sedang menyiratkan, semoga ia semakin bertambah-tambah di dalam kehidupanku. Semoga ia semakin besar. Semoga ia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang. Seperti yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. More of you and less of me. Kiranya engkau semakin bertambah besar, bertambah luas kehadiranmu, bertambah luas kemuliaanmu untuk ku nikmati di sepanjang umur hidupku. Mengetahui bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Ini berarti bahwa kita sedang naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Moving to the next level atau to the higher level. Nah, sebagai kesimpulan, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan kali ini, bahwa kita tidak perlu untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kawankah engkau atau lawan? Karena ia akan menjawab demikian, bukan. Tetapi akulah Tuhan, akulah Sang Adonai, akulah majikan, akulah penguasa tunggal atas hidupmu. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakan kalimat itu, pertanyaan itu kepada Tuhan. Dan jika Tuhan bertanya kepada kita, kawankah engkau atau lawan? Atau dengan kalimat lain Tuhan bertanya, kepada siapakah engkau berpihak? Kita dapat menjawabnya secara tegas, bukan Tuhan. Aku bukan kawan atau lawan, tetapi aku adalah pelayan. Aku adalah doulos. Aku adalah jongos. Aku adalah hamba yang tidak punya hak untuk menuntut engkau berbuat sesuatu dalam kehidupanku. Tapi aku adalah jongos. Aku adalah hamba yang harus menuntut diriku sendiri. Bagaimana aku membuktikan pengabdianku kepadamu? Bagaimana agar hidupku berkenan kepada Sang Komandan Agung, Tuhan Yesus Kristus. Dalifne mi ata omen. Kenali pribadi yang di hadapannya kita berdiri. Kiranya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian untuk mengembangkan seni, menghayati kehadiran Tuhan, menghidupi kekudusannya, dan mengenakan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Namun kehadiran-Mu tidak serta-merta secara otomatis dapat kami nikmati. Kami harus menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Kami harus mengenal pribadi-Mu secara benar. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ajari kami agar kami tidak salah mengenal Engkau. Agar kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Agar kami mengenali pribadi yang di hadapannya kami berdiri. Kami memiliki hati yang takut dan gentar akan Engkau. Kami mau Tuhan, Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Dan kami semakin berkurang, kami semakin kecil. Agar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun Roh Kudus yang akan memeteraikan benih firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan Engkau yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.